Halo, semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu program linear. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan memohon pertolongannya agar terhindar dari berbagai mara bahaya. Baik ya, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, intinya sama ya. Tapi di sini kita kasih judul program linear. Urutannya, ketika program linear itu nanti biasanya soal cerita, tetapi belum tentu semuanya cerita ya. Ketika nanti sudah ada sistem pertidaksamaannya, kita cari sesuai perintahnya. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama model matematika ya. Pembentukan sistem pertidaksamaan linear ke dalam persamaan linear dinamakan pemodelan matematika. Jadi nanti ketika sistemnya tandanya tidak sama, kita jadikan sama dengan dulu. Di dalam pemodelan matematika, untuk masalah program linear terdapat dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif dan fungsi kendala atau batasannya. Itu ya sekilasnya. Kita langsung ke contoh pemecahan masalah dengan menggunakan model matematika. Kita masih seputar ini, contohnya sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi coklat dan isi keju. Coklat dan keju ya. Pembuatan satu roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu ya, 5 gram mentega. Sedangkan untuk satu buah roti isi keju 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Keuntungannya untuk roti isi coklat itu 550. Kemudian untuk untungnya roti isi keju 400 per buahnya. Bahan yang tersedia itu ada 2400 gram terigu, sama ya, tadi 2500 gram mentega. Pertanyaannya di sini, buatlah model matematika untuk permasalahan apabila roti isi coklat X buah dan isi roti keju Y buah. Ya, jadi bedanya nanti ada fungsi lah, ini untungnya ini nanti sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita hanya membuat modelnya dulu. Ya, barang diproduksi dua jenis roti ya tadi ya. Ini kita misalkan roti isi coklat itu misalkan X, isi keju itu misalkan Y. Kemudian mempunyai dua roti sebab pernyataan tersebut tidak bermakna. Nah, ini tidak usah diperhatikan, yang intinya nanti ada dua fungsi, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan atau objektif. Nah, yang kedua rotinya tadi, nah ini kita pilah-pilah ya tadi ya. Roti coklat itu memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Kita misalkan X tadi ya, nanti X 6Y 6X kemudian 5X. Kalau keju 4 gram terigu 5 gram mentega, ini 4Y dan 5Y. Nah, ini sebenarnya sama yang kemarin ya, cuma ini tidak dibuatkan tabel. Nah, ini misalkan dianalisis dulu. Jadi keuntungannya tadi, terigu yang diperoleh kan 6X plus 4Y. Kemudian untuk menteganya 5X plus 5Y. Kemudian persediaan terigu tadi ya, ini jadinya 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 2400. Untuk menteganya tadi persediaannya ini 2500, sehingga
pertidaksamaan linearnya 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Nah, enaknya kita buat tabel sebenarnya. Kalau yang kemarin kita buat tabel, ini tidak. Enggak, nanti bisa kita kalian pelajari sendiri bagaimana kalau memakai tabel dan bagaimana tidak. Intinya sama, kita ketemu sistem pertidaksamaannya atau model matematikanya. Nah, ini 6x plus 4y kurang dari sama dengan 2400, 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Nah, ini sebagai sistem pertidaksamaannya atau model matematikanya. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan, nah ini fungsi kendalanya, fungsi objektif untungnya tadi 550 x dan 400y. Angka 1 dan 2 ya. Nah, ini kita misalkan fungsi tujuannya tadi kan untungnya tadi ya. Nah, ini kan, benar kan? 550 si coklat. Ya, jadi 550x, kemudian kejunya kan y, jadi 400y. Ini sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu 550x plus 400y. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektif ini biasanya kita nanti bisa mencari nilai maksimum atau minimum, jadi maksimal dan minimalnya berapa. Nah, model program linearnya atau model matematikanya, ini tabelnya, kita buat tabel. Nah, ini jadi nanti ada bahan, ada si coklat, ada persediaan, ada pertidaksamaannya. Bahannya ada terigu, mentega, kemudian ada si coklatnya berapa, kebutuhannya, persediaannya berapa, banyaknya, keuntungannya. Nah, sehingga ketemu 6x plus 4y kurang dari sama dengan 2400, 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Nah, ini kurangnya apa? Seharusnya kolom isi keju. Nah, ini ya, kolom isi kejunya tidak ada nih, kalian bisa tambah sendiri. Berarti kalau misalkan kita tambahkan, berarti kejunya berapa? Keju ya, enggak begitu kejunya misalkan ini kan, lihat kan, berarti y nya ini 4 y atau 4 gram dan 5 gram, 5 gram atau 5 y ya. Oh, ini kok keuntungannya berbeda. Nah, ini disederhanakan ya. Tadi kan untungnya 400 ya untungnya. Jadi fungsi objektifnya ini dibagi 4, 550 dibagi 4 125, 400 dibagi 4 100 ini ya. Mudah ya. Oke, untuk selanjutnya menyelesaikan masalah program linear. Suatu program linear dalam dua variabel x dan y memiliki fungsi tujuan yang dioptimalkan, yaitu bisa maksimal atau minimal. Berarti fungsi tujuan itu biasanya dinotasikan z. Ada yang z, ada yang dalam kurung x, y. Jadi jangan sampai tidak tahu oh z apa, x, y itu apa. Nah, kalau di sini z itu fungsi tujuannya tadi atau fungsi objektif. X plus BY ya, dengan A, B anggota real dan keduanya yang tidak nol. Secara umum, setiap masalah program linear memiliki dua komponen, yaitu sekumpulan pertidaksamaan linear yang harus dipenuhi secara bersama, kemudian satu fungsi tujuan yang harus dioptimalkan, yaitu minimum atau maksimal. Metodenya nanti ada metode garis lidik untuk menentukan titik optimumnya,
untuk yang pertama, untuk masalah maksimum fungsi tujuan, geser garis selidik primitif AX plus BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling jauh dari yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Ini teorinya, kalau nanti praktek tidak sesulit ini. Titik paling jauh biasanya adalah titik pojok yang paling atas atau paling kanan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, untuk masalah minimum, fungsi tujuan geser garis selidik AX plus BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling dekat dengan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Titik paling dekat biasanya adalah titik paling pojok bawah atau paling kiri dari arah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini gambarnya. Di gambarnya tadi, ya, fungsi Z. Nah, kok gambar dapat ini dari mana? Ya ini tadi kita cari sistemnya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Masing-masing ya. Setelah itu nanti ya kita cari titiknya, kita hubungkan. Ya, ini sebenarnya ada perpotongan tapi tidak ditulis. Nih, di titiknya ada perpotongan. Ini karena menggunakan garis selidik. Z-nya, fungsi Z-nya 44, kemudian fungsi tujuannya ini ya. Sehingga ketika 44 ketemu ini. Ini misalkan titiknya 200 dan 300. Kita masukkan nanti. Ketika 200 kali ini berapa, 300 kali ini berapa, kita jumlahkan sama dengan 44. Itu ya.